Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Santa Teresia dari Kanak-kanak Yesus dan Wajah Kudus pernah berkata begini, hati seorang ibu lebih tajam daripada hati seorang dokter. Dia dapat menduga atau dalam bahasa medis mendiagnosa apa yang dibutuhkan anaknya. Perhatikan Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikatakan Santa Teresia ini. Dia omong soal hati seorang ibu yang lebih tajam daripada hati seorang dokter. Dia tidak bilang hati seorang perempuan, enggak. Maka para suster di sini itu masuk kelompok kaum perempuan, bukan kelompok ibu-ibu. Apakah kaum perempuan hatinya kurang tajam? Itu saya tidak tahu. Santa Teresia tidak mau membandingkan hati seorang perempuan dengan seorang dokter. Karena dia mengatakan hati seorang ibu yang lebih tajam daripada hati seorang dokter karena dia sudah mengalami. Di rumahnya sendiri sebelum dia masuk biara, dia tahu persis bahwa hati ibunya lebih tajam. Tahu apa yang dibutuhkan anaknya. Kata-kata Santa Teresia ini, kalau saya tempatkan pada sosok Maria, sepertinya tepat. Seperti yang dikisahkan dalam Injil Yohanes tadi, bab 2 ayat 1 sampai dengan 12. Dalam pesta perkawinan di Kana yang di Galilea itu, Maria hadir dan bertindak sebagai seorang ibu yang memperhatikan kebutuhan orang lain dan melibatkan diri di situ. Pandangannya luas, terarah ke apa yang terjadi di rumah itu. Karena pandangan matanya luas, terarah ke seluruh rumah itu, tidak berarti matanya jelalatan. No. Tetapi karena mata Maria itu tajam. Demikian juga dengan mata hatinya, mata batinnya yang tajam. Maka dia bisa melihat bahwa tuan pesta itu punya masalah. Masalah besar. Mereka kehabisan anggur.
Tapi Maria sadar bahwa dia tidak bisa bertindak sendiri. Tapi dia juga tidak bisa membiarkan situasi itu berjalan terus. Maka dia segera mendekat kepada Yesus. Dia bilang, mereka kehabisan anggur. Pasti waktu itu Maria bilangnya tidak keras-keras. Pasti. Pelan. Cukup Yesus yang dengar. Mereka kehabisan anggur. Karena kalau keras, mempermalukan banyak orang. Terutama tuan pesta. Bahwa cadangan anggur terbatas. Seperti enggak siap saja pesta. Dia tidak mau mempermalukan banyak orang, khususnya tuan pesta. Maka pasti dia omongnya pelan. Cukup Yesus yang dengar. Dan Yesus pun menyautnya juga tidak akan keras-keras. Karena Yesus ada di antara para undangan dan para muridnya. Maka Yesus bilang, mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba. Informasi yang diberikan Yesus, yang diberikan Maria cukup. Dan Maria percaya bahwa Yesus diberitahu seperti itu tidak akan diam. Pasti akan bertindak. Maka Maria segera pergi ke para pelayan pesta. Bilang ke mereka, apa yang dikatakan Yesus kepadamu, buatlah itu. Maria mengundang para pelayan itu untuk mendengarkan instruksi Yesus. Dan instruksi yang diberikan itu, itulah yang harus dikerjakan sebagai pelayan pesta. Dan benar, Yesus memberi instruksi. Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Mari kita renungkan apa yang dibuat oleh Maria sebagai bunda gereja yang melayani. Pertama, ketika dia datang kepada Yesus, sebenarnya Maria membawa persoalan orang lain kepada Yesus. Dia tidak punya persoalan. Yang punya persoalan adalah tuan pesta yang kehabisan anggur. Tapi dia tergerak karena melihat, karena dia tahu, tergerak untuk membawa persoalan itu kepada Yesus, yang mana dia percaya bahwa Yesus pasti bisa berbuat sesuatu untuk mereka. Dan yang kedua, Maria membawa para pelayan itu kepada Yesus supaya mendengarkan Yesus, mendengarkan instruksi apa yang diminta Yesus untuk mereka lakukan. Dan kemudian mereka mengisi tempayan-tempayan itu penuh
digodok dengan air. Maka di sini kita lihat Bapak Ibu Saudara-saudari, bahwa para pelayan itu sebenarnya bukan hanya para pelayan pesta. Mereka ini juga adalah para pelayan Yesus. Sebagai pelayan Yesus, pertama-tama mereka berinteraksi dengan Yesus. Mendengarkan Yesus, instruksi yang diberikan kepadanya. Maka yang mereka lakukan berkenan kepada Yesus. Yang mereka lakukan menjadi berkat bagi banyak orang. Mereka dipakai oleh Yesus menjadi perpanjangan tangan Yesus melayani kebutuhan tuan pesta yang kehabisan anggur. Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau kita renungkan lebih dalam, yang dilakukan oleh para pelayan itu, yang adalah pelayan-pelayan Yesus. Kalau kita lihat dan renungkan dalam terang bacaan pertama, surat pertama Rasul Petrus bab 4, di ayat 10, para pelayan itu adalah para pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Menjadi pengurus yang baik dari kasih karunia Allah karena mereka mau mendengarkan Yesus. Instruksi Yesus. Dan ini yang dibutuhkan dari setiap pelayan gereja. Para pelayan dalam gereja. Juga di gereja MKK ini. Bapak Ibu Saudara-saudari, Anda dan saya masing-masing bisa menjadi pelayan-pelayan Yesus. Bisa menjadi pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Kalau melakukan seperti yang diminta Rasul Petrus di ayat 11. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu. Karena Yesus Kristus. Dalam kenyataan, kalau orang melayani dengan kekuatan sendiri, umumnya gampang ngelokro. Tahu yang ngelokro? Gampang kecentok. Tahu ya kecentok? Gampang putus asa. Gampang ngambek, tahu ngambek ya? Gampang mutungan, tahu mutungan? Nanti cari di kamus ya. Itu orang-orang yang melayani dengan kekuatan sendiri. Gampang putus asa, lalu apa? Mutung. Gak pernah lagi kelihatan dalam pelayanan. Gak pernah lagi datang. Jadi pengurus ini, pengurus itu. Belum lama udah memundur. Gak mau lagi. Konflik dengan si A, dengan si B.
idenya enggak seperti si A dan enggak seperti si C. Itu yang sering terjadi. Tapi kalau orang mau melayani dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, dengan motivasi supaya Allah dimuliakan lewat pelayanan yang dilakukan, dia akan tahan banting. Dikritik gak akan mutung. Seperti ada yang menentang, gak akan menyerah. Jika yang mau dilayani Yesus, bukan diri sendiri. Jika mau menjadi pelayan yang baik, pelayan Yesus, pelayan dan pengurus yang baik dari kasih karunia Allah, maka dalam melayani yang diandalkan adalah kekuatan yang dari Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari bisa jika mau ikut yang dinasihatkan Rasul Petrus. Bapak Ibu bisa jika mau mendengarkan apa yang dinasihatkan oleh Maria. Membawa orang lain, persoalan orang lain, kebutuhan orang lain kepada Yesus. Itu sudah merupakan pelayanan. Tidak perlu yang hebat-hebat. Yang kemudian orang puji. Enggak ada yang puji, enggak apa-apa. Asal demi kebaikan orang lain. Asal Allah dimuliakan lewat pelayanan itu. Mari Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita mohon supaya Maria, Bunda Gereja yang melayani, terus mengajar kita menjadi pelayan-pelayan Yesus, pengurus-pengurus yang baik dari kasih karunia Allah, dan melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah kepada kita, bukan dengan kekuatan sendiri. Amin.